Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mencipta alam semesta dan segala isinya, lalu mencipta kami manusia sebagai wakil Tuhan untuk mengelola, memelihara segala ciptaan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kami gagal, berdosa, meninggalkan Tuhan, berontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti mengasihi kami. Tuhan mencari kami, mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, mati bagi kami, sehingga kami ada kesempatan dipertobatkan, diselamatkan Tuhan. Dan di sini kami, umat Tuhan, yang sudah beroleh kasih karunia keselamatan. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati pikiran kami, biarlah kebenaran Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus boleh memberikan jawaban bagi kami. Siapkan hati kami dimanapun kami berada, topang hidup kami. Dan khususnya kami berdoa bagi hamba-Mu, biarlah firman yang dari surga boleh menjawab pertanyaan kami. Pakai juga Joshua sebagai host, sehingga ada kerjasama dalam menjawab pertanyaan umat Tuhan, sehingga Tuhan boleh memakai kami untuk menjawab umat Tuhan. Biarlah jawaban dari Tuhan boleh tiba kepada mereka. Kami menyerahkan sekitar kami, lingkungan, peralatan, juga jaringan Tuhan topang. Berkatilah waktu ke depan ini. Ibas gelar Tuhan Yesus kami toto. Amin. Masuk kita ke penungkunan si pertama. Bagenda penungkunan nak. Selamat hari Minggu Pak Pendeta. Selamat hari Minggu. Ugange maka banci kala si erban pekawal daging muat ia mate daraten jarum entah penipe entah pelipan entah cibakut Pak. Iya. Apakah kami banci dah dua lu terang? Entah na kurang terang dengan kak mdu ngonge terang jos. Adilah terang lah geser kita kuja. Iya. Jangan nanti kami go unang kideleng lang idah terang. Bageng. Pas mendung Pak tu. Iya. Adi bage si jabab ndai ma. Penungkunan nandai. Ugange maka banci kala sirban perkawal daging muat dia mate. Daratan jarum nipe lipan cibakut Pak. Ya. Tuhan ngenca Tuhan dibata singgeluh rasi mate. Endam nina Tuhan Yesus. Dibata si sembah Abraham. Ema dibata singgeluh rasi mate. Ema kana ia mendibata si sembah Abraham sepak saenda. Jadi lalit dibata selain dibata usta tanah. Makanan Musa. Ulihkan kau kubas baju dunia Tuhan. Ulihkan na tarik na ka darat malam. Tapi tetap lengar bahanca Musa yakin temani Tuhan nia. Terakhir nina Tuhan kai silik bastandu tongkat. Benterkan. Waktu benterkan Musa tongkat ndai. Bagian adalah ia umpamana benterkan Musa jadi nipe. Tangkap nina Tuhan, tangkap Musa ka ekor nipe ndak mulihkan jadi tongkat. Ena baba jumpai Firaun nina Tuhan man Musa. Ibaba Musa tongkat ndai ku istana Firaun. Nina Tuhan sinempalangin ras doni Jahwe. Pediat bangsangku darat Mesir nari gelas sembah na aku. Terjawab Firaun isekin Tuhan nela kak kutandai. Maka icidahkan Musa mujizat alu menterken tongkat ndai jadi nipe. Asum enda ida Firaun
Ikatakan naman ahli-ahli jampi, tukang-tukang sihir silit bas istanana, tukang sihir ndai pe bacika iban na nipe bagi si ban Musa. Tapi kerana tetap ia ganjangan asangkan manusia ban dibalik ahli jampi, dibalik dukun, lit kuasa iblis, setan, simbarenda malaikat. Makana lit kuasana banci kita tambarina, banci kita pasu-pasuna. Tapi ingat, enda bagi kalak jualan lit untungna, kai untungna kita jadi rakyatna isik sana, kita terakhir babana kita kun neraka. Jadi selama geluh manusia adalah begina Injil Yesus Kristus, ia si kerajaan iblis. Maka mate manusia ndak tadingkan iblis ndaika. Sebelum ia mate pe biasana enggo siksana. Enda kai je banci kita erlajar. Enda me pertakin si iblis. Janah menurut Rasul Paulus, nipe si idah ndai, lipan si idah ndai, ela asli tridah ngenca. Sioge ayatna ibas 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Kurang jelaskah atau perlu aku pindah? Oh iya. Atau pindah ke jaringanku? Iya, karena aku rasa lebih kuat. Iya. Jadi ku lanjutkan nande bapa turang senina sinungku. Jadi nina Paulus bahas 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Sianda buat iblis pebanci nalihkan rupana, gelah trida ia bali ras malaikat terang. Isalihkan na rupana. Aku piga-piga kali ngelayani kalak si bagenda. Lit bagina sora, aku laku begi. Lit idahna nipe basna hena, aku laku idah. Lit idahna bernga, basna kanna, aku laku idah. Janahna enda, jadi rekini tekan. Si idahna berngandai, idahna nipendai. Kencaya rekini tekan, lana idahna. Jadi enda labo ate mamang pekerjaan iblis. Memang lid kuasana, tapi ngondaku katakan kuasana terbatas. Tapi terbatas pe adilalit persadantaras Tuhan Yesus ban ia nai malaikat, tetap ia lebih berkuasa asangkan manusia. Makana perlu kita ganjangan asa kuasa setan, kuasa iblis. Kuasa Tuhan Yesus. Jananina Paulus bas Efesus sada ayat 20 sada. Kuasa Yesus Kristus endau kal ganjangan asa krina pemerintah ilangit. Pangkat si terbelaskan. Makana perlu kita arkini teken ku Tuhan Yesus. Jadi jawabna jenda labu ate mamang. Tandana lenga pula kade-kade tandai entah singidak sandai bas kuasa si gelap nari. Enda sangang geluh ngenca kita temanina, gelahna ula kita ngenanami kemalaman nate, gelah kita ku neraka. Ingat, ia tujunna maba kita ku neraka. Kai si ibahanna layanggit rugi. Canah kuasana nda idoni enda ngenca terbatas. Tapi lit kuasa Tuhan Yesus sinepa langit rasdoni. Kuasana rasa lalap, lalit ganjangan nasa ia. Ia simreken keselamatan kemalaman nate man banta. Endam cabab nak labu ate mamang. Memang bagi pekerjaan iblis. Tapi adina reh kita ku Tuhan Yesus, pulahina kita baskrina kuasa si gelap enda nari. Enda ma sabab pernah. Jadilah buat kita mamang, tapi reh kita ku Tuhan Yesus si lebih berkuasa.
Masuk kita ku penungkunan si peduaken. Bagian dan ini apa? Apa maksud kalimat seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya? Apakah yang ditinggalkan di sini? Kejadian 2 ayat 24. Ya, meninggalkan ayah ibu. Kejadian 2:24. Dalam perjanjian baru ditambahkan Tuhan Yesus, mereka bukan lagi dua tapi menjadi satu. Ini menyatakan keintiman. Keintiman ini terjadi kalau tidak ada orang ketiga. Tapi dia kan orang tua, papa, mama. Dia akan sayang sama kami. Jadi apa artinya di sini? Sayang papa mama kita sama kita, tapi dia tidak berhak mencampuri keluarga. Karena keluarga ini satu instansi yang khusus disatukan Tuhan. Jadi sebelum ada masyarakat, sebelum ada pemerintahan, sebelum ada sekolah, sebelum ada kebudayaan, sebelum ada gereja, pertama Tuhan merancang keluarga. Jadi keluarga itu di atas pemerintahan, di atas kebudayaan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, jadikan segala keluarga. Bangsa di situ terjemahannya keluarga, family. Jadi Tuhan merancang keluarga ini dua menjadi satu, ini keintiman. Tidak mungkin terjadi keintiman kalau ada yang mencampuri keluarga ini. Jadi kalau begitu, apakah kita kalau menikah putus hubungan dengan papa mama? Bukan begitu. Kita tetap peduli sama mereka, kita tetap berelasi sama mereka, kita mengasihi mereka, mereka juga mengasihi kita. Kalau orang tua kita sudah bertobat, kita sama-sama keluarga di dalam Tuhan, kita sama-sama tubuh Kristus. Jadi apa maksudnya? Ada dua menjadi satu, ini keintiman. Tidak tergantung lagi kepada orang tua. Jadi dari pihak yang berkeluarga tidak bergantung kepada orang tua. Kalau bergantung, ini belum meninggalkan. Jadi bukan orang tua kita itu menjadi tempat kita bergantung dalam makan minum. Dalam bahasa yang lain, orang tua kita sudah tamu. Ini kadang-kadang kita tidak rela ya. Tapi di sini tamu artinya bukan orang asing, tapi sudah ada terbentuk satu keluarga yang baru. Ini sederajat dengan keluarga yang kita tinggalkan orang tua kita. Jadi orang tua kita satu keluarga, kita satu keluarga. Kita datang ke rumah orang tua kita, kita sebagai tamu. Jangan lagi bawa piring lah. Kalau ada di situ furniture, apa furniture ya? Perabot. Kita ambil dengan tidak minta izin. Ini artinya. Jadi kita tidak bergantung khususnya dalam hal kebutuhan. Kalau begitu, bagaimana? Kita harus berjuang bersama, suami istri di hadapan Tuhan. Jadi dari pihak kita tidak bergantung kepada orang tua dalam kebutuhan. Dari pihak orang tua meninggalkan orang tua di situ, orang tua tidak lagi berhak mencampuri urusan keluarga kita. Jadi banyak orang tua ini sepertinya dia paling menentukan damai sejahtera, kebahagiaan anaknya.
Dia punya alasan, saya mengasihi anak-anak saya. Jadi dia banyak mencampuri. Tapi sejauh yang saya ketemu dan saya lihat, orang tua yang mencampuri rumah tangga anaknya itu tidak ada bahagia di dalam rumah tangga itu. Sehingga tidak salah, dan memang firman Tuhan tidak pernah salah, keintiman terjadi jikalau orang tua sadar dia sudah tamu di rumah anaknya. Jadi orang tua tidak berhak, anak tidak bergantung. Ini meninggalkan. Jadi orang tua jangan menjadi juru selamat bagi rumah tangga anaknya. Dan anak jangan menjadikan orang tuanya Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah keintiman. Intim di sini melekat sampai tidak ada batas celah sehingga menjadi satu. Kalau bergantung kepada orang tua, di sini ada celah. Mengapa terjadi ini? Karena bukan lagi yang dua ini bersatu kuat bergantung kepada Tuhan, tapi ada celah terhadap salah satu orang tua. Di sini bahaya. Demikian juga orang tua mencampuri keluarga anaknya ini, di sana dia seperti juru selamat. Keluarga ini juga menjadi retak. Karena apa? Karena tidak mungkin sepenuhnya suami istri bersatu di hadapan Tuhan untuk bergumul dengan Tuhan. Jadi Efesus menggambarkan suami istri ini persatuan Kristus dengan jemaatnya. Jadi suami istri ini satu, kudus, secret. Tidak ada hak orang tua mengatur, mencampuri. Kalau dia memberi saran boleh, mengasihi tentunya, tapi tidak melampaui hubungan mereka berdua memasuki hubungan anaknya ini. Ingat ya, kalau tidak meninggalkan tak mungkin ada kesatuan. Kalau tidak meninggalkan tak mungkin ada keintiman. Bagi saya, waktu saya menikah dan pergumulan saya selama melayani, dua ini, meninggalkan pihak anak yang menikah tidak lagi bergantung kepada orang tua, khususnya dalam hal finansial. Dari pihak orang tua tidak lagi mencampuri sebagai pemimpin atau pengurus rumah anaknya. Betul-betul yang dua ini melekat, sehingga inilah yang memungkinkan keluarga itu bahagia. Jadi kesimpulannya, suami istri bahagia kalau intim. Ini intim sepenuhnya, tubuh dan roh, dan tidak ada kesempatan celah terhadap yang lain termasuk orang tua. Ya, demikian, dua menjadi satu. Ya, terima kasih Pak. Ini cocok bagi kita yang masih muda yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Semoga kita bisa mendengar dan menerapkan apa yang sudah kita dengar dari hamba Tuhan. Ya, dua yang itu menjadi satu, itulah yang khusus yang harus menjadi satu lebih dari yang lain. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya Pak. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pertanyaannya, mengapa kata dia di situ tidak huruf besar, padahal dia di situ kan Tuhan Yesus? Iya. Terima kasih atas pertanyaan ini. Ini juga pernah menjadi pertanyaan saya. Setelah saya belajar teologi, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, walaupun ada sebagian
dalam bahasa Aramik, tapi hanya sedikit seperti kitab Daniel, tapi umumnya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu tidak ada huruf besar, sama semua. Nah, namun waktu diterjemahkan untuk kita lebih mengerti mana itu pribadi Allah, para penterjemah menuliskan huruf pertama dari pribadi Allah itu huruf besar. Kita tahu itu. Jadi, mengapa penterjemah sendiri tidak membuat terjemahan itu ketika firman Tuhan menubuatkan pribadi Kristus yang adalah pribadi Allah, seperti yang sudah kita dengar tadi dari Yesaya 53 ayat 5, dia tertikam, dia itu jelas pribadi Yesus Kristus. Tapi mengapa di sana dia T-nya tidak huruf besar? Ya, kita ingat ini nubuatan. Jadi nubuatan bukan esensi pribadi. Maksudnya bagaimana ya? Begini. Dalam surat Ibrani dikatakan perjanjian lama itu adalah bayang-bayang Kristus. Ya. Kalau kalian umpamanya lihat foto saya di Facebook, itu bukan saya. Itu foto saya. Jadi foto saya itu bukan esensi keberadaan diri saya, tapi itu bayang-bayang diri saya yang sekarang disebut foto, yang sebenarnya itu cahaya. Yang kita lihat sekarang pun, kalian bukan lihat saya, lihat kami, kalian lihat cahaya, itu bayang-bayang. Itu bukan saya. Demikian Kristus di perjanjian lama itu nubuatan bayang-bayang. Jadi belum esensi, tapi itu menunjuk ke pribadi Tuhan Yesus. Tapi kalau pribadi itu Tuhan Yesus di perjanjian lama, bukan nubuatan seperti malaikat Tuhan. Kalau kita baca Kejadian pasal 16 umpamanya, atau ada dikatakan waktu Joshua itu di pinggir Sungai Yordan, di situ ada malaikat yang berpedang, disebut malaikat Tuhan. M-nya di situ huruf besar. Jadi di perjanjian lama setiap malaikat Tuhan M-nya huruf besar itu pribadi. Jadi di sana langsung di situ kehadiran pribadi Tuhan, sehingga huruf besar. Tapi kalau nubuatan, dia masih bayang-bayang, belum esensi, walaupun merujuk kepada pribadi Kristus, tapi itu belum pribadi Kristus, masih bayang-bayang. Ya, jadi inilah mengapa penterjemah tidak langsung menulis dengan huruf besar, walaupun itu merujuk kepada pribadi Kristus yang adalah pribadi Allah, karena itu masih bayang-bayang, masih rujukan, belum esensi, belum pribadi itu sendiri. Ya, demikian. Terima kasih Pak. Jadi ini hanya bayang-bayang, belum menunjuk kepada esensi Kristus, jadi tidak ditulis dalam huruf besar. Kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Enda berkaitan karena video singkat si gue posting minggu selewat Pak, bagian danina. Adi nen arah video singkat si terakhir Pak, ugange carana maka banci pusuh tandai bagi tanah si mehumur, bujur. Iya. Mehumur seriras gembur. Gembur tentulah erbatu-batu lah keras. Jadi uga maka banci
pusuh tandai bagi tanah menghumur. Perlu igetemi lah. Igetemi Tuhan. Enda menina Daud ibas Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 enda memazmur pertobatan Daud. Uga maka bansi bagi tanah si menghumur nina bas Mazmur 51. Persembahan singena atendu o di bata, mepusuh si getem. Ukur meteruh dengan jera si la itulah endu. Pusuh si getem jenda hati yang hancur. Hancur uga. Hancur erkiteken dosa. Jadi maka banci pusuh tandai bagi tanah si menghumur si turah berkali-kali lipat hasilna. Getem pusuh tak erkiteken dosa endam nina Paulus. Ibas sada Timotius. Ibas krina kalak perdosa. Aku mesti perdosana. Sebab engkau kugas kasih umat Tuhan. Tapi amin bagegia ikelengi Tuhan aku kalak perdosa enda. Makana tanah pusuh ta menghumur adisida uga erdosana kita ketidaklayakanna kita. Engkai makana kalak parisi itulah Tuhan asumiar toto. Oh Tuhan, di bata bujur ku katakan man bandu, akulah bagi pemungut cukai. Aku puasa 2 kali sada minggu, ku berikan persepuluhanku. Enda pusuhna pihar. Makana pusuh si pihir nda idahna ia menghuli. Padahal lalit jelma menghuli. Kerinang kita perdosa. Maka banci menghumur sadar kita uga erdosana kita. Janah salah sada. Si idah kita bas pustaka si gejapna bana si erdosana. Paulus. Maka Paulus si rebuah 100 kali lipat ndai. Ban seumur geluh Paulus. Ketem denga pusuhna karena ia kalak perdosa. Ibas surat Paulus man perpulungan Korintus, sada Korintus pasal 15, ibas krina rasul aku si metruhna. Ibandingkan naras rasul ia si metruhna. Ibas surat Efesus nina Paulus, ibas krina orang kudus, aku sila metunggungna. Tapi bas enggo ya metua surat naman Timotius, sada Timotius. Adalah aku silap pasal sada ayat 15 tas pelalu. Ibas krina kalak perdosa aku mesti perdosana. Tetap kita kalak perdosa enggo pe kita iselamatkan, enggo pe kita rekini tekan, enggo pe lahir baru. Kalak perdosa si i benarkan. Menghumur pusuhta adi sidah kita bagi erdosana lam tunggung kita iklengi Tuhan enda mesti pemena. Si peduaken enda bebas Mazmur dengan Mazmur pasal sada. Iya. Mazmur pasal sada ayat 2 setelu nina tapi kriahna matuhi undang-undang Tuhan. Dengan ngukuri sasuari berengi. Ia seriras batang kayu si tura ite pilau anak. Rebuah ibas pak sana. Enda rebuah. Dengan bulung nape lamelus. Sangat ia bas krina dahina. Ijenda ikatakan pemazmur. Si rebuah ndai. Tentu tanah si menghumur. Tanah menghumur jenda. Keriahanna, kesukanna, kerinduanna.
merenungkan firman Tuhan, merenungkan Tuhan. Jadi rindu ia, muas melihat ia, karena diri dibata, karena pribadi dibata, karena kata dibata. Sada sisi getem pusuh tar kita kan sadar kita kalau berdosa. Sada sisi metedah kita nangdangi pribadi Tuhan ras katana enda merbahanca pusuh ta bagi tanah si mahumur enda mahuli perturahna rebuah 30, 60, 100 kali lipat. Jadilah kam bagi enda mia. Pusuh si getem jana pusuh si merindukan. Tapi enda lid masuk penungkunan Pak. Enda berkaitan ku penungkunan si pempat kenendai. Sungkuna bagenda. Pak pendeta adi pusuh ta anggota nasi muhumur. Manci dengar mulihi jadi perenduri. Nina. Pusuh tetap seriras tanah. Banci. Pusuh tetap seriras tanah. Malahan tanah si menghumur, perendurina pe menghumur. Maka kala si rindu ian dalankan singena ate di bata, metedah yaman di bata, adila isi alu diri di bata, kata di bata, murah turah, perenduri, dosa, singena ate doni turahka. Jadi banci malahan si menghumur enda adilakin isuankan firman Tuhan si jahat pemurah katura. Kundari masuk kita ku penungkunan pelimakan wari enda me penungkunan si terakhir Pak. Bagian dan Nina, bagaimana cara menghilangkan rasa dendam dan rendah diri dalam pribadi manusia menurut firman Tuhan? Iya. Ini aku ulanglah dulu yang pertanyaan yang sebelumnya ini tadi ya. Ini mungkin adinggo tanah si menghumur baci dengakin turah perenduri. Iya. Lah salah firman Tuhan. Tuhan hikata kena pusuh manusia anda juma tanah. Lah salah tanah menghumur nda sekali nari. Suan benih si menghuli menghumur. Tanah ndai tentu mejile perturahna. Iya, bagi kamu adina perenduri je turah menghumurka. Makana kala si getem pusuhna ras metedah iaman Tuhan. Getem pusuhna nang dangi dosa metedah iaman Tuhan ras ndalankan singena ati Tuhan. Enda mepusuh si menghumur ndai. Enda ulakal. Ya. Ulakal la ilayanindu Tuhan. Engkai bagai karitura dosa. Ras biasana kala si getem pusuhna metedah iaman Tuhan. Idahna kelamkal masa laluna sopelenga tandaina Tuhan. Ijema bersyukur ia uga meliasna Tuhan dungna ketempusuhna kelengina Tuhan. Tapi adina la kelengi Tuhan reh sidekah ndai turah mulihi. Maka man bandu enda sinungkun man banta krina
singgo getemi Tuhan pusuhta, ulah bere celah, ulah bere kesempatan turah, perenduri dosa sidekah, alu ngelayani Tuhan, lalit kesempatan natura. Maka teruskan layani Tuhan. Enda gua apa serius penungkunan dute ku enda makana lengah ku akap dung ku teruskan. Ula beri kesempatan turah perenduri burka perenduri nai. Makana suanilah lalap benih si mejile kata di bata. Makana sekariku pendungina lit lalap man pranin Tuhan bas gelukta si muliakan Tuhan. Enda ma rebuah rekali lipat, enda ma kriahan ta, enda kama kriahan Tuhan, ban ema tujuan Tuhan melamatkan kita. Ya, maka kita masuk ulihi penungkunan terakhir. Penungkunan si pelima kan, bagaimana cara menghilangkan rasa dendam dan rendah diri dalam pribadi manusia menurut firman Tuhan. Iya. Memang ini sejalan. Orang yang pendendam itu sering rendah diri. Jadi mengapa kita sulit mengampuni? Dengar ya. Karena kita sulit menerima pengampunan Tuhan. Jadi orang yang menerima pengampunan Tuhan, demikian dia bisa memberikan pengampunan Tuhan. Jadi uga maka banci kita mengampuni sada. Si ida uga berdosana kita, tapi enggo ampuni Tuhan. Endalit, ini tadi bahasa Indonesia ya. Dalam Injil Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan, ada yang berhutang 500 talenta. Tapi dia mempunyai piutang orang kepadanya 50. Yang 500 dia tak sanggup membayar. Tapi raja yang mempunyai piutang kepada dia, raja itu mengampuni, menghapus utangnya. Tapi dia hanya memiutangi orang 50. Ketemu orang itu, dia langsung mencekik dan memaksa orang itu untuk segera membayar. Jadi mengapa kita sulit mengampuni? Kita tidak sadar pengampunan Tuhan, utang dosa kita begitu besar, tak sanggup kita membayar. Sudah diampuni Tuhan. Jadi orang yang menendam itu, dia tidak menerima pengampunan Tuhan dengan tuntas. Bukan Tuhan tidak mengampuni, Tuhan sudah mengampuni, tapi dia sendiri tidak menerima itu dengan penuh kesadaran. Artinya, dia tidak sadar dosanya itu begitu besar, begitu banyak. Tapi Tuhan sudah mengampuni. Kesadaran kita orang berdosa, seorang pendosa yang besar, yang tak layak diampuni Tuhan, tapi Tuhan sudah mengampuni. Inilah yang membuat kita bisa mengampuni. Jadi mengapa kita susah mengampuni? Karena kita tidak sadar dosa kita jauh lebih besar dari apa yang kita duga, tapi sudah diampuni Tuhan.
Dan Petrus pernah menganggap dia itu sudah berbuat baik jikalau dia mengampuni orang 3 kali. Aku tambahlah Tuhan, jangan 3 kali, 7 kali. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 77 kali. 7 angka sempurna. Kali angka sempurna. Artinya apa? Kita harus sempurna setiap saat mengampuni. Karena Tuhan sedemikian mengampuni kita. Ya, jadi mengapa kita mendendam? Karena kita tidak sadar. Kita orang yang tak layak diampuni. Kita penjahat terbesar di jagat raya ini. Paulus melihat demikian. Dia melihat dirinya itu penjahat yang paling jahat. Pendosa yang paling pendosa. Demikian kita. Setiap kita pendosa paling besar. Ini melampaui logika. Masa semua pendosa terbesar? Iya. Paulus pendosa terbesar. Saya pendosa terbesar. Kalau ini kita mengerti dan saat yang sama kita sadar Tuhan sudah mengampuni, masa yang lain tidak bisa kita ampuni? Ya, ini jawaban yang pertama. Dan ini dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kita mintalah Joshua yang baca Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Iya. Sempurna kali sempurna kali sempurna. Iya, demikian. Karena kita sudah diampuni dengan sempurna. Dan pengampunan kita itu sebenarnya hanya perpanjangan pengampunan Tuhan. Yang kedua tadi, bagaimana supaya jangan rendah diri ya. Rendah diri, rendah hati ini sepertinya mirip, tapi ini timur barat jauhnya. Rendah diri karena kita membuat standar diri kita tinggi. Ketika standar yang kita buat tidak sampai, akhirnya kita menjadi rendah diri. Jadi bagaimana? Kita merendahkan hati kita, disitulah kita tidak lagi rendah diri. Dengan kata lain, ini memang pahit, mungkin seperti petir, tapi harus saya katakan, orang yang rendah diri karena tinggi hati. Ketika standar yang dia buat dalam hatinya tidak sampai, akhirnya dia rendah diri. Sehingga kita perlu menangisi dengan hati yang hancur, ketinggian hati kita, dan minta anugerah Tuhan untuk merendahkan hati kita. Dan Alkitab berkata rendah hati itu menganggap orang lain lebih penting. Dan saya sendiri selaku pekabar Injil, hamba Tuhan di sini, yang selalu saya cari wajah Tuhan. Karena kita begitu gampang terkecoh. Kita terjerumus kepada standar yang bukan dari Tuhan. Di situ kita rendah diri. Jadi dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 5, demikian firman Tuhan.
Petrus yang bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Simon Petrus yang sama menuliskan bagaimana kita bisa lolos dari rendah diri. Demikian 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Ya, rupanya orang muda ini dia susah tunduk kepada orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkan dirimu di sini menganggap orang lain lebih penting dari kita, lebih layak. Itulah rendah hati. Ketika kita tidak bisa mengampuni, di situ kita menganggap kita layak, mereka tidak. Inilah sengatnya. Jadi di sini rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Tapi bagaimana ini ya caranya? Kita lanjutkan satu ayat lagi, ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi bagaimana supaya kita tidak rendah diri? Kita selalu mencari yang lebih rendah dan menempatkan diri kita di sana. Disinilah tidak ada lagi rendah diri. Oh, bagaimana ini? Ada berkata roda itu berputar. Kalau roda itu berputar, kadang naik di samping di bawah. Mana ini paling aman? Ya, kalau di bawah sudah nggak ada lagi yang bisa merendahkan, udah rendah sendiri kok. Dijatuhkan kemana lagi? Dan inilah teladan kita Yesus Kristus. Filipi pasal 2. Walaupun di dalam dia ada gambar Allah, tapi dia tidak mempertahankan. Dia datang sebagai manusia, datang sebagai hamba yang taat bahkan mati, dan matinya di atas salib, sehingga Allah meninggikan dia dan membawa manusia mengaku dia Tuhan untuk kemuliaan Allah. Jadi di sini Simon Petrus mencatat, ketika kita merendahkan diri, Tuhan meninggikan kita. Sebelum itu terjadi, kita sudah aman. Sehingga Tuhan Yesus buat perumpamaan, kalau engkau diundang ke pesta, jangan duduk di tempat yang tinggi. Itu bukan berarti seperti bangunan ada tinggi, tidak. Di tempat orang yang lebih terhormat. Tapi bagaimana? Carilah tempat paling tidak hormat. Di situ kita paling aman. Dan di situ kita tidak terganggu. Dan Tuhan memberkati kita di sini. Diangkat Tuhan, dan Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu berkata, dan tuan rumah itu akan berkata kepadamu, saudara, mari duduk di tempat yang lebih tinggi. Di situ kita diangkatkan Tuhan. Jadi pengampunan, melihat diri kita begitu berdosa diampuni Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak lagi rendah diri, tempatkan diri kita di tempat paling rendah. Karena demikian Tuhan kita mengajari. Ada filsafat yang mengatakan di tempat yang ditetapkan semestinya. Tidak ada firman Tuhan di mana semestinya itu. Firman Tuhan, kalau engkau datang ke pesta, duduklah di tempat paling rendah. Firman Tuhan, rendahkanlah dirimu. Inilah yang membuat kita tidak lagi terganggu. Ya, memang pencobaan dari dunia ini ke situ. Pakai barang yang mewah yang semestinya tidak kita pakai begitu, kita berlagak seperti itu membuat kita rendah diri. Sederhana, sebagaimana kita mungkin sederhana. Disitulah Tuhan akan memberkati kita dan menganggap orang lain lebih penting dari kita. Di situ kita mulai kepada jati diri kita, dan kita akan terbebas dari gangguan-gangguan itu.
tentu kita juga perlu mendoakan, kita perlu minta anugerah Tuhan supaya itu terjadi dalam proses pertumbuhan rohani kita. Ya, demikian Jos. Ya, terima kasih Pak. Jadi kesadaran kita orang berdosa, dan mari kita menempatkan diri kita di tempat yang bawah sehingga kita tidak bisa jatuh lagi. Baik Bapak Ibu dan Saudara kekasih yang mengikuti acara ini, semua pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kami sudah saya bacakan dan sudah dijawab oleh hamba Tuhan. Dan demikian juga akhirnya acara kita sudah selesai. Tapi kalau ada kata-kata penutup dari hamba Tuhan, dipersilahkan. Ya. Kata-kata saya, jadilah hati kita tanah yang gembur, lemah lembut terhadap firman Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama kita manusia. Ikut terus Tuhan, pandang wajah Kristus, dan layanilah Dia. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Kita tutup dengan doa Pak. Ya, kita minta Joshua menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk hari ini, karena Tuhan terus memberikan berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran Tuhan yang menjawab pertanyaan kami, seperti yang telah diuraikan hamba Tuhan. Bapa di sorga, teruslah berikan kami hati yang mau merendahkan diri dan mau terus melayani Tuhan, sehingga kami dapat berharap berkat Tuhan di masa mendatang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk acara pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya.